Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'iruhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Baik, di sini saya akan mempresentasikan gugatan dan permohonan di peradilan agama. Pengertian gugatan adalah suatu yang diajukan oleh penggugat pada ketua pengadilan yang berwenang yang memuat tuntunan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak. Sedangkan permohon adalah suatu surat permohonan yang diajukan dalamnya berisi tuntunan hak perdata oleh suatu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa. Perbedaan dari gugatan dan permohonan, jika gugatan adalah suatu perkara antara penggugat dan tergugat, maka permohon hanya satu pihak yang berkepentingan dan tanpa sebuah perkara atau sengketa. Dalam gugatan, hakim berfungsi sebagai hakim yang mengadili dan memutuskan serta berproduk vonis atau putusan. Sedangkan dalam permohonan, hakim hanya menjalankan fungsi eksekutif, power atau administratif, dan produk backseeking atau penetapan. Untuk penetapan pada suatu gugatan mengikat kedua belah pihak atau berkekuatan eksekutorial, sedangkan penetapan pada permohon hanya mengikat pemohon saja. Dalam gugatan terdapat istilah gugatan dan tergugat, sedangkan dalam permohonan ada istilah permohonan dan termohon. Penggugat bisa suatu orang atau badan hukum atau lebih, hingga ada istilah penggugat 1, penggugat 2, 3, dan seterusnya. Tergugat pun bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Gabungan penggugat atau tergugat disebut kumulasi subjektif. Sedangkan dalam permohon hanya satu pihak karena bukan suatu kasus perkara. Pembuatan surat gugatan. Pembuatan surat gugatan diajukan secara tertulis oleh penggugat atau kuasanya, dan bagi yang buta huruf dapat mengajukan secara lisan. Surat gugatan harus memuat diantaranya 1. Identitas para pihak, nama lengkap, gelar alias julukan, bin atau binti, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal, dan statusnya sebagai penggugat atau tergugat. Yang kedua, posita atau position, fakta-fakta atau hubungan hukum yang terjadi antara dua belah pihak. Dan yang ketiga, petita atau petitum, isi tuntutan. Kedua, pembuatan surat pemohon. Surat permohonan tidak jauh beda dengan isi dari surat gugatan, yaitu identitas, petita, dan posita. Hanya saja pada surat permohonan tidak dijumpai kalimat berlawanan dengan dudukan perkara dan permintaan membayar biaya dan perkara pihak lain. Kelengkapan surat gugatan dan permohonan. 1. Surat permohonan atau gugatan tertulis kecuali bagi yang buta huruf dan yang menyampaikan kepada kuasanya atau pada pengadilan agama ketua hakim seperti pada kasus gugat cerai. Surat gugatan atau surat permohonan yang dibuat sendiri atau lewat kuasanya ditunjukkan ke pengadilan yang berwenang. Yang kedua, fotokopi identitas seperti KTP. Yang ketiga, force hot, biaya perkara, dan bagi yang miskin dapat mengajukan dispensasi biaya dengan membawa surat keterangan miskin dari kelurahan dan kecamatan. 4. Keterangan kematian untuk perkara waris. 5. Surat izin di komandan bagi TNI atau Polri, surat izin atas bagi PNS atau perkara poligami. Yang keenam, surat persetujuan tertulis
dari istri atau istri-istrinya untuk perkara poligami. Yang ketujuh, surat keterangan penghasilan untuk perkara poligami. Yang ke-8, salinan untuk fotokopi atau akta nikah untuk perkara gugat cerai. Pemohonan cerai, gugatan nafkah istri, dan lain-lain. Yang ke-9, salinan atau fotokopi akta cerai untuk perkara nafkah iddah, gugatan tentang mut'ah, surat keterangan untuk bercerai, dan kelurahan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.